Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, di pertemuan kali ini kita akan memahami atau mempelajari mengenai pemahaman strategik. Nah, di mana ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai tujuan atau goals, kemudian konsep strategi, dan ada strategi level korporasi dan strategi unit bisnis. Kita berbicara mengenai goals atau tujuan. Nah, yang pertama adalah mengenai profitabilitas atau mengenai keuntungan. Jadi tujuan dari suatu perusahaan itu tentu saja adalah keuntungan, yaitu sudah pasti sekali ya. Nah, di keuntungan atau profitabilitas ini nantinya ada dua halnya, yaitu return of investment dan profit untuk jangka panjang. Jadi return of investment itu kan berupa apa yang kita investasikan, kita mengharapkan pengembalian, kemudian berupa profit untuk jangka panjang. Jadi investasi itu tidak hanya serta-merta ingin mendapatkan feedback atau pengembalian secara cepat, tapi juga kita memerlukan pemikiran ya. Oh iya, kalaupun kita investasi sekarang di perusahaan A misalnya ya, perusahaan A itu bisa mendapatkan feedback besar, tapi untuk jangka kedepannya kurang. Nah, di perusahaan B itu nggak terlalu banyak seperti perusahaan A, tapi jangka panjangnya bagus. Nah, yang seperti ini kita memilih yang perusahaan B ya sebagai investor. Kemudian yang kedua adalah maksimalisasi nilai pemegang saham. Jadi ada berupa tersirat ada cara untuk mencapai laba maksimal, dan manajer harus etis dan memiliki kewajiban kepada stakeholder yang lain. Jadi di sini adalah peran dari manajer itu sangat penting ya di sini. Dan risiko dalam mencapai laba, manajer harus mempertimbangkan risiko yang ada. Jadi dalam investasi pun juga ada risikonya ya. Jadi kadang kalau loss ya udah dikatakan loss. Dan ada pendekatan multiple stakeholder. Jadi mungkin ada rapat khusus bagi stakeholder di mana itu nanti manajer presentasi. Nah, jadi return on investment itu bagaimana ya, terus nanti kemudian ada risiko-risiko itu juga harus dibicarakan kepada para stakeholder. Nah, kemudian pendekatan multiple stakeholder yang lain itu berupa pada pasar modal, pasar produk, pasar faktor produksi. Di perusahaan itu bertanggung jawab terhadap multiple stakeholder. Idealnya SPM atau manajer di sini ya harus mengidentifikasi tujuan setiap stakeholder dan mengembangkan scorecard untuk melacak kinerja. Nah, kemudian ada tujuan lain dari survei Posner dan Smith ya 1984. Nah, jadi tujuan lain ini berdasarkan survei dari Posner dan Smith ya tahun 1984. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri ya. Ada efektivitas organisasi, produktivitas yang tinggi, kepemimpinan organisasi yang baik, moral tinggi, reputasi organisasi yang tinggi, efisiensi organisasi yang tinggi, maksimalisasi laba, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi, nilai bagi masyarakat lokal, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian mengenai konsep strategi ini ya. Jadi strategi itu menjelaskan arah umum rencana organisasi yang akan dicapai. Jadi pengembangan strategi dengan menandingkan kemampuan inti organisasi dengan peluang industri. Nah, misalnya dengan analisis lingkungan dan internal. Jadi kondisi lingkungan itu seperti apa, kemudian dalam internal suatu perusahaan itu seperti apa. SPM atau manajer itu harus merumuskan ya dengan baik dan benar ya, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan perusahaan itu kesampaian. Kemudian eksplorasi peluang dan ancaman. Nah, ini penting sekali ya. Jadi dengan situasi tertentu itu manajer harus melihat peluang dan kemudian ancamannya itu apa saja. Nah, itu harus segera cepat dirumuskan. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan internal dan mencocokkan peluang
dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan dari internal itu. Nah, kemudian strategi korporasi ya. Jadi strategi korporasi itu berkaitan dengan masalah bauran bisnis yang tepat. Nah, di mana perusahaan itu harus saling bersaing. Ini sudah pasti ya, jadi perusahaan satu dengan perusahaan lain itu bersaing ya untuk mendapatkan feedback yang sebesar-besarnya. Dan ada 3 macam strategi korporasi yang menangani single industry, diversifikasi tidak terkait atau akuisisi, dan diversifikasi terkait ya pertumbuhan internal. Jadi ya 3 macam ini sangat berpengaruh sekali ya nantinya bagaimana tumbuh kembang suatu perusahaan. Sehingga strategi yang dipakai itu harus tepat. Misalkan mengenai single industry strateginya seperti apa ya, seperti itu ya. Kemudian mengenai kompetensi inti dan diversifikasi korporasi. Ini hasil penelitian ranking terbaik kinerja jangka panjang itu berupa yang pertama adalah diversifikasi terkait, single industry, dan diversifikasi tidak terkait. Jadi peringkatnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian implikasi strategi korporasi atas desain sistem pengendalian. Nah, itu ada satu pernyataan bagaimana struktur dan bentuk pengendalian untuk single industry sampai dengan diversifikasi industri tidak terkait. Jadi misalkan seperti ini ya, dalam single industry otomatis kan dia hanya merumuskan sendiri ya kan yang menjadi tujuan industri atau tujuan suatu usaha. Nah, tapi kalau kita berhubungan dengan diversifikasi industri yang tidak terkait, walaupun ini ada kata-katanya tidak terkait, otomatis di sini kan dia masih ada kerjasama ya dengan pihak luar. Ya, jangan salah ya, walaupun ini katakanlah diversifikasi industri tidak terkait, itu masih ada kaitannya dia bekerja sama dengan pihak luar. Tapi yang dimaksud terkait dan tidak itu di sini tadi ya, ini kita feedback lagi ya. Nah, ini ya. Nah, yang namanya diversifikasi jadi terkait itu adalah adanya akuisisi. Ya, jadi penggabungan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu masih bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi kalau yang diversifikasi terkait itu berupa pertumbuhan internal. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi jangan salah paham ya kalau ada kata-kata diversifikasi industri tidak terkait itu bukan maksudnya tidak bekerja sama dengan perusahaan lain, itu tidak. Jadi tetap bekerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian mengenai strategi unit bisnis ya, itu tergantung pada misi, yaitu tujuan keseluruhan dari suatu unit bisnis tersebut kan. Kemudian mengenai keunggulan bersaing, jadi bagaimana unit bisnis harus bersaing untuk mencapai misinya. Jadi misalkan dia mempunyai kelebihan di mana. Nah, kelebihan atau keunggulan di sini harus ditonjolkan daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian mengenai strategi unit bisnis. Nah, strategi unit bisnis itu ada beberapa yang misalnya whole, buy, harvest, divestasi. Ya, kita nanti akan membahas ya. Nah, mengenai keunggulan bersaing itu berupa analisis industri, yaitu berupa 5 kekuatan. Keunggulan bersaing generik, low cost, dan differentiation. Nah, kita bahas satu persatu dari yang atas tadi ya. Nah, kita berbicara mengenai bell dulu ya, atau tumbuh. Jadi ini berupa tingkatan pangsa pasar kalau perlu dengan mengorbankan arus kas laba jangka pendek ya. Jadi pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Nah, contohnya itu adalah Black Anti Glass dan Corning Glass Optical. Jadi perusahaan itu yang baru tumbuh. Jadi yang bell ini maksudnya perusahaan itu baru mau naik ya. Kemudian ada hold atau tahan. Jadi mempertahankan pangsa pasar dan posisi bersaing. Nah, jadi posisinya di sini adalah perusahaan tersebut udah lumayan lah. Mungkin katanya walaupun ke atas banget, mungkin dalam skala menengah ya. Jadi strategi yang dipakai adalah bagaimana mempertahankan perusahaan tersebut. Jadi pangsa pasar besar dan tingkat pertumbuhan industri tinggi. Contohnya adalah IBM untuk mainframe komputer ya. Kemudian ada harvest atau panen. Jadi ini adalah berupa pengembalian atau feedbacknya ya.
Jadi maksimalisasi jangka pendek dan arus kas, biarpun dengan mengorbankan pangsa pasar. Jadi pangsa pasar besar, tingkat pertumbuhan industri rendah, contohnya gudang garam, generik elektrik. Nah, ini contoh-contoh yang sudah terjadi. Jadi yang maksudnya di sini adalah harvest itu adalah kita menuai feedback atas investasi atau usaha yang kita kelola seperti itu ya. Kemudian ada divestasi atau keluar ya. Jadi proses untuk menarik diri dari industri melalui proses likuidasi atau perlahan atau menjual kepemilikan saham. Kemudian pangsa pasar kecil dan tingkat pertumbuhan industri yang rendah. Nah, ini ada keterbatasan mengenai kurva pengalaman. Yang pertama adalah untuk produk yang bersaing berdasarkan harga, dan perbaikan proses industri dapat menurunkan harga. Kemudian pengurangan biaya melalui skala produksi dapat mengurangi fleksibilitas pasar, dan mengendalikan kurva pengalaman dapat merugikan bila ada teknologi baru. Dan pengalaman bukan satu-satunya cost driver yang lain adalah skala, lingkup, teknologi, dan kompleksitas. Nah, ini adalah keunggulan bersaing unit bisnisnya. Jadi analisis industri itu kita mempertimbangkan mengenai intensitas persaingan industri, posisi bersaing pelanggan, posisi bersaing pemasok, ancaman barang substitusi, dan ancaman pesaing baru. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan ya di sini ya. Nah, udah dalam analisis industri, jadi semakin kuat kelima unsur, semakin kecil keuntungan industri. Jadi tergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan. Isu strategi kunci yang dihadapi unit bisnis akan berbeda antara industri yang satu dengan yang lain ya. Kemudian pemahaman terhadap kekuatan akan membantu perusahaan di dalam merumuskan strategi yang efektif. Nah, kemudian kita masuk ke itu tadi ya, keunggulan bersaing generik ya atau low cost ya. Jadi low cost itu skala produksi yang ekonomis ya, kemudian efek kurva pengalaman, pengetatan pengendalian biaya, dan minimalisasi biaya riset dan pengembangan ya, dan lain-lain. Nah, ini contohnya adalah di sini ya, Anda bisa lihat sendiri mengenai ada Walmart, Dell, PIC, Hyundai, dan motor ya. Nah, dan keunggulan bersaing generik itu adalah differentiation, jadi menciptakan sesuatu yang dirasakan unik oleh pelanggan melalui pendekatan, misalnya loyalitas merek Coca-Cola dan Pepsi Cola, kemudian jasa pelanggan unggulan atau Amex, kemudian jaringan dealer ya, desain dan bentuk produk ini ya, kemudian teknologi bisa bilang Motorola sebagai sarana komunikasi dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi lah ada beberapa contoh mengenai strategi unit bisnis yang bisa kita kembangkan ya. Jadi dalam controllership itu kita memegang peranan penting ya dari suatu perusahaan. Yakni misalnya kita sudah berada pada posisi manajer atau mungkin pada tingkatan manajemen ya. Jadi bagaimana kita mengatur agar bisa perusahaan itu tumbuh dan berkembang lebih baik. Nah, jadi seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi sampaikan apa yang masih menjadi pertanyaan Anda ya. Mungkin Anda bisa tanya lewat kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.